Halo Dok, ini saya selalu senang ketika ketemu dokter ini karena ada wacana, ada hal yang baru mengenai kesehatan. Ini saat ini kita akan bahas mengenai carpal tunnel syndrome. Dok, apa sih Dok, yang dimaksud dengan carpal tunnel syndrome? Ya, istilah ini semakin populer. Penyakit ini tampaknya semakin banyak dan ini banyak pada orang kantoran. Karpal itu artinya telapak, Oke, telapak tangan. Tunnel artinya saluran, terowongan. Jadi sindrom adalah kumpulan gejala pada telapak akibat gangguan terowongan. oke, Dan terowongan ini ada di sini di pergelangan tangan kita. Dan ini yang dilewati oleh syaraf-syaraf kita. Biasanya mmm, namanya syaraf medianus, syaraf di tengah gini. Dan tulang-tulang ini adalah tulang yang melingkar di sini, tulang kecil. Itu dalamnya ada terowongan dilewati. Nah, ketika terjadi penumpukan lemak atau radang kekakuan otot, akhirnya syaraf-syarafnya kecepit di sini. Ketika kecepit, yang terganggu adalah jari-jari kita. oke. Jari-jari menjadi sakit, kaku, keringgingan, mati rasa, mungkin kram dan sebagainya. Bahkan ada orang bangun sampai begitu sakitnya, Mhm, sampai tidak bisa digerakkan, kekuatan hilang. mhm, Bawa handphone tidak bisa lagi. iya, Nah, kita pikir-pikir penyebabnya dari mana? Kolesterol? Tidak. Asam urat? Juga bukan. Kegemukan? Mungkin kalau banyak lemak di sini. Kurang gerak bisa, tapi kebanyakan adalah karena kebanyakan make begini. Nah, terus begini-begini atau Anda di depan laptop Anda pakai terus, lama-lama terjadi reaksi radang di sini dan carpal tunnel syndrome. oke. Dok, carpal tunnel syndrome ini Dok, ketika akhirnya terganggu pada jari-jarinya, apakah ini kemudian akhirnya bisa kemudian, dengan menggerakkan seperti ini atau menggerakkan meremas-remas seperti ini, relaksasi seperti itu, atau tadi ya kadang-kadang kita ini orang yang kemudian ditarik klek gitu. Nah, ini bagaimana dengan cara-cara seperti ini? Iya, kalau kita tahu penyebabnya adalah karena kita kebanyakan pakai gawai Mhm, atau laptop kita istirahat, ya. Sesudah istirahat, mungkin ada bisa bantu dengan fisioterapi atau pijet-pijet, ya, macam-macam. Kasih painkiller sedikit, mhm. obat anti radang mungkin dipakai, ya. Ada dokter yang menyuntikkan steroid di sini, hanya untuk sementara bisa, tapi kita bisa mencegahnya dengan mengatur pekerjaan kita, ya. Penggunaan jari mungkin kita batasin atau kadang-kadang pada keadaan tertentu, Iya, dokter bedah syaraf turun tangan tuh. oke. Ya, dilakukan pembedahan, dibersihkan timbunan-timbunan lemak, mungkin jaringan-jaringan radang itu dibersihkan, maka akan enak lagi. Dok, selain tadi istirahat, apakah ada makanan yang perlu kita hindari supaya tadi tunnel-nya ini lancar gitu Dok, supaya nggak Ya, umumnya terjadi ini pada orang-orang yang reaksi radang mudah muncul pada orang apa? Orang yang lebih gemuk, obesitas, mhm, orang yang ada diabetes, kolesterol, dan sebagainya. Itu gampang sekali terjadi reaksi-reaksi radang. Yang orangnya yang perutnya banyak timbunan lemak, itu pemicu radangnya dari situ, pemicu inflamasi. Jadi lebih gampang terjadi. Jadi jauhi makanan lemak kan. Kita makan sayur, makan buah, kita hindari makanan-makanan olahan yang kemasan, kalengan, kotaan, bungkusan, botolan. Dan kemudian mungkin Anda bisa lakukan olahraga teratur dengan senam dan berenang. Itu membuat aliran darah kita lebih baik. Olahraga aerobik yang menggunakan oksigen secara teratur. wah ini akhirnya kita ada ilmu mengenai hal yang sederhana, carpal tunnel syndrome. Kalau kita tidak perhatikan tadi, itu bisa mengganggu segala aktivitas kerja kita, termasuk jari-jari kita, Dok. Terima kasih, Dok, untuk kebersamaannya. Sampai ketemu lagi di perbincangan kita selanjutnya.